guys. Siapa yang kalau makan gak bisa lepas dari saus? Saus sambal atau saus tomat yang sasetan maupun botolan wajib ada ya. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada banyak ragam saus di dunia kuliner. Nah, today Kak Aryo mau ngajak kita ke Singapura sampai Korea mengenal aneka saus yang bakal manjakan lidah. Wait, ada apa aja ya? What's up? Balik lagi bareng sama gue Aryo Astungkoro. Kali ini gue mau ngajakin buat semua yang udah pada kangen buat jalan-jalan. Tenang, yang kangen buat liburan, apalagi going to Singapore. Tenang aja karena gue bakal ngajakin lo untuk nyicipin makanan-makanan yang enak banget dan festive dari Singapura. Jadi ini restoran yang nyediain 10 makanan khas dari Singapura. Kayak apa aja, kita ikutin. Ntar dulu, sebelumnya jangan lupa pakai masker. Dan kita mau lihat dulu yang mau lewat ini deh. Banyak yang seru-seru pokoknya. Yuk. Kita menyepi dulu ya guys, biar nggak stres sama keribetan duniawi. Kamu tahu nggak sih, dengan menikmati suasana alami yang kayak gini, banyak manfaat yang bakal kamu dapatkan. Antara lain, mengurangi hormon stres, mengurangi tekanan darah, serta menstabilkan detak jantung. Otomatis kamu akan lebih rileks, kesehatan mental kamu jadi meningkat, serta kamu jadi lebih fokus. Di Kabupaten Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, ada tempat makan yang mengusung konsep back to old school dengan gaya arsitektur rumah joglo khas Jawa. Buat para pengunjung dari perkotaan nih, lokasi ini must try banget guys. Menikmati udara sejuk khas Salatiga dengan pemandangan hijaunya persawahan menjadi sajian yang unforgettable. Guys, konsep joglo pada dasarnya memiliki makna yang cukup dalam, meskipun bentuk joglo di tempat ini tidak otentik khas Jawa. Ciri khas yang paling menonjol dari bangunan joglo yaitu terlihat dari atapnya. Dahulu, atap joglo selalu dikaitkan dengan tempat tinggal kaum bangsawan karena semakin tinggi atap, semakin tinggi pula strata sosialnya. Tapi kalau untuk zaman now, pemilik joglo nggak terbatas dengan keluarga ningrat. Siapapun bisa membuat joglo, asalkan memiliki cukup dana untuk membangunnya. Oh iya, konsep tempatnya boleh old school, tapi menunya ada yang internasional dong. Salah satunya, sapi bulgogi. Olahan daging asal Korea ini mengombinasikan beef slice dengan saus khas bulgogi. Pembuatan sapi bulgogi cukup mudah kok. Panaskan minyak secukupnya, tumis bawang bombay dan bawang putih, tunggu hingga harum. Kemudian campurkan irisan daging, lalu aduk sesaat. Untuk membuat rasa semakin cihuy, campurkan saus bulgogi, kecap, dan soya bean. Beri pelengkap mulai dari bawang goreng dan wijen. That's all guys! Saus bulgogi merupakan campuran kecap asin dan gula dengan rempah-rempah khas Korea, seperti samjang dan gochujang yang biasanya digunakan untuk olahan bulgogi di Korea. Ngomongin tentang saus nih guys, coba kamu sebutin dong jenis-jenis saus yang kamu tahu dan suka. Terus alasannya kenapa? Ada beberapa jenis saus yang aku tahu selain saus sambal dan saus tomat. Ada saus barbecue, mushroom, black pepper, dan juga chimichurri.
Saus yang aku suka banget adalah chimichurri karena chimichurri itu punya rasa yang sedikit asam, apalagi kalau makannya pakai steak. Beberapa jenis saus tuh kayak ada saus sambal, saus tomat, terus kayak saus yang ada di pasta. Tapi saya lebih suka saus sambal sih, karena saus itu identiknya pedas. Saus yang paling aku suka itu garlic sama mushroom sauce, soalnya dia gurih banget, terus nggak bikin enak. Pokoknya the best. Yang aku suka ada saus padang dan saus bechamel karena kalau saus padang rasanya pedas dan sedikit manis, sedangkan kalau saus bechamel rasanya itu rich dan teksturnya lembut. Wih, pada pinter-pinter ya kakak, luar biasa deh. Emang sih selama ini hanya ada 2 jenis saus yang paling dikenal, yaitu saus tomat dan saus sambal. Padahal jenis-jenis saus banyak sekali, itu pun baru berdasarkan saus dasarnya aja, belum termasuk saus turunan. Setidaknya ada 6 saus dasar yang dikenal dalam dunia kuliner. Pertama, ada saus bechamel sauce atau saus putih yang biasanya ditemukan dalam hidangan lasagna dan pasta. Kemudian ada velouté sauce yang terbuat dari kaldu bening ayam, ikan atau sapi muda dan dikentalkan menggunakan campuran mentega dan tepung terigu. Ada brown sauce yang sering digunakan untuk hidangan berbagai jenis steak. Ada lagi hollandaise sauce yang terbuat dari mentega cair dan kuning telur serta ditambah dengan jus jeruk dan cuka. Berikutnya ada saus tomat dan saus minyak selada. Oh iya, di sini juga ada menu lain yang bisa kamu coba, yaitu ayam pedas kemangi. Menu ini merupakan olahan ayam pedas dengan daun kemangi. Selain itu, ada juga iga kelapa Banarawa, sensasi iga bakar dengan taburan serundeng kelapa. Pastinya dijamin nagih. Lokasi ini buka setiap hari ya guys, mulai jam 11 siang sampai jam setengah 10 malam. Happy Kongko everyone! Yuhu, 10 makanan terbaik Singapura cek. Duh, menarik banget ya kak. Berhubung si negeri Singa belum terima turis umum di negaranya, kita kangen-kangenan di festival kuliner Singapura, tapi lokasinya di Bogor. Walau di masa pandemi kayak sekarang mungkin kita masih belum bisa kemana-mana. Tapi nggak usah khawatir karena kita masih bisa ngicipin makanan-makanan khas dari luar negeri sana supaya mengobati rasa kangen kita untuk jalan-jalan. Salah satunya adalah kalau kita main ke tempat yang satu ini, dia tuh emang restoran khas Singaporean. Jadi kita bisa ngicipin 10 makanan khas Singapura di Singaporean Food Festival. Wih, pilihannya banyak banget nih. Tapi kita pilih juaranya aja ya. 3 peringkat teratas versi TGS. Nomor 1 ada Singapore Chili Crab. Menu yang biasa disebut rajanya hidangan kepiting ini emang punya rasa yang unik banget. Perpaduan rasa pedas dari saus Singapura dengan gurihnya daging kepiting, juara. Uniknya, Singapore Chili Crab lahir dari pasangan suami istri yang menjual hidangan kepiting dengan menggunakan gerobak dorong. Sang suami meminta istrinya membuat sajian kepiting dengan metode yang tidak biasa. Akhirnya, sang istri memasak kepiting dengan menggunakan saus cabai yang ditambah sedikit rempah-rempah sehingga tekstur bumbunya mengental. Dari sinilah Singapore Chili Crab lahir. Menu ini umumnya dapat kalian temukan di sepanjang Kallang River. Yang legend dari sajian ini adalah penggunaan dari saus Singapura. By the way, saus Singapura itu apa sih? Yup, saus Singapura ini emang sering ditambahkan dalam berbagai olahan seafood. Saus ini sih sebenarnya hampir sama dengan saus Padang khas Indonesia. Hanya saja ada beberapa tambahan bumbu sehingga rasanya menjadi unik. Pada dasarnya, karakter saus Singapura mempunyai cita rasa pedas, asam dan gurih. Didapat dari campuran saus sambal, saus tomat, sambal pedas, cabai rawit, dan telur yang diaduk bersamaan di atas wajan. Tahu nggak sih,
pada 2009 pernah terjadi perdebatan tentang asal-muasal kepiting pedas ini. Pangkal masalahnya berawal dari Menteri Pariwisata Malaysia Ng Yan Yan kekeh bahwa kepiting pedas merupakan warisan kuliner Malaysia dan ia meminta warga Singapura berhenti mengklaim kepiting pedas sebagai makanan khas mereka. Kabarnya sih perseteruan ini masih lanjut aja sampai sekarang. Wah, ternyata urusan klaim-mengklaim ini gak cuma sama Indonesia aja ya guys. Selain Singapore Chili Crab, ada lagi nih yang mesti wajib kalian cobain ketika berkunjung ke Singapura. Ini dia Char Kway Teow, atau lebih dikenal dengan sebutan kue tiaonya Singapura. Menurut sejarahnya sih, kue tiao adalah mie putih khas Tionghoa yang berasal dari beras. Makanan ini nggak cuma populer di Singapura, tapi juga di Indonesia. Di Cina, ada dua etnis yang memiliki cara berbeda dalam pengolahan kue tiao. Etnis Hokkien biasa menambahkan bakso ikan, lap cheong atau sosis babi, dan telur bebek. Sedangkan etnis Teochew biasa menambahkan daging sapi beserta jeroannya. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak juga yang menambahkan aneka sayuran segar supaya rasanya makin enak tuh. Contohnya, Char Kway Teow ini nih. Ini dia, Char Kway Teow. Enak banget, gila. Enak banget. Jadi kalau kita ngomongin tentang makanan-makanan khas dari Singapura, mereka tuh memang terinspirasi sama banyak banget unsur-unsur Tionghoanya. Makanya kalau kurang lebih rasanya mirip-mirip. Cuman perbedaannya kalau mereka tuh lebih banyak menggunakan rempah-rempah sama rasa-rasa yang gurih. Termasuk yang satu ini. Nah, kalau yang satu ini namanya katong laksa. Dari tampilannya saja sudah jauh berbeda dengan laksa yang biasa kita lihat di Indonesia ya. Selain warna kuahnya lebih pucat, isiannya juga lebih beragam. Katong laksa terinspirasi dari hidangan peranakan yang hidup di wilayah Katong. Dan uniknya, setiap rumah makan di Katong memiliki rasa dan ciri khas yang berbeda-beda. Hasek! Kalau yang ini namanya bakcor mie. Kalau dari tampilannya sih mirip-mirip mie yamin gitu guys. Kering tapi banyak toppingnya. Kalau di negara asalnya, bakcor mie biasa menggunakan tambahan daging babi sebagai topping. Tapi karena di Indonesia mayoritas muslim, akhirnya toppingnya diganti deh dengan bakso ikan. Enak. Surprisingly dia enak banget. Dan yang seru karena dia pakai sambal, tapi sambalnya itu kayak dia nyerap banget bumbunya ke dalamnya. Jadi kalau misalnya kita gigit, kita bisa ngerasain si bumbunya itu dari dalam keluar. Juara banget gak? The best nih, enak. Sekarang kita mau nyobain yang nomor satunya di sini. Jadi ada yang namanya Singaporean Chili Crab, which is kalau di Singapurnya ya, sejarahnya banget zaman dulunya itu dijualnya tuh di kaki lima. Tapi udah gitu saking enaknya sampai akhirnya diadaptasi ke restoran-restoran ternama sekalipun mereka jual si Singaporean Chili Crab yang satu ini. Dan mereka tuh menyajikan dua, antara mau pakai nasi boleh atau juga dia nyediain kayak bannya gitu. Lucu banget ya. Jadi cara makannya adalah kita cocol. Oke, there you go. Jadi udah ada crab-crabnya gitu. Wah. Wah. Dia bannya udah manis, tapi dicampurin sama crabnya, jadinya gurih manis. Lo kebayang gak sih? Gila. Ini mind blowing banget. Wah. No wonder dia jadi nomor satu, karena enak banget rasanya. Yuhu! Nggak heran sih kalau kepiting disebut sebagai rajanya seafood. Selain tekstur dagingnya yang lembut, daging kepiting juga punya rasa yang gurih. Dan pastinya enak diolah menjadi hidangan apapun. Wah, semua hidangan ke Singapurnya enak-enak guys. Nggak heran deh kalau Adamar jadi salah satu Asian Bistro terbaik di Bogor. Aduh, ini dia. Udah habis makan makanan yang berat gitu ya. Emang paling pas tuh kalau kita makan dessertnya juga.
Dan kalau ngomongin dessert yang ada di Singapura, pasti kita nggak akan lupa sama yang namanya ini nih, es krim $1 yang pakai. Nah, jadi dia tuh emang terkenal banget karena ada di Orchard gitu ya. Si es krim $1 ini dengan dibalut oleh roti. The best banget. Kita mau ngicipin ini. Mengobati kerinduan sama makanan-makanan khas Singapura sana. Ternyata nggak usah jauh-jauh ya. Di Bogor juga ada. Aduh, enak banget. Hey guys, kembali lagi di Comel. Sama saya Amel Carla. Seperti biasa kita akan bincang-bincang santai tapi bikin pandai. Enak banget gak sih hari ini bawaannya tuh kayak mendung-mendung sambil nyantai-nyantai pinggir kolam, main air ya kan? Dingin deh. Tapi as always, Amel akan selalu bawain berita-berita viral yang ada di sosial media. Ini nih, Amel akan tunjukin videonya. Tuh, ini terjadi di Pekalongan guys. Oh my god, itu kayak banjir tapi warna merah. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, setelah Amel cari tahu, Amel cari info, Amel research segala macam, ternyata yang terjadi di Pekalongan adalah banjir. Tapi ada 3 kilogram pewarna batik Pekalongan hanyut, ikut terendam banjir. Makanya warnanya jadi merah. Nah, tapi for your information ya guys, ini tuh sebenarnya aman banget. Karena dari zaman dulu batik-batik Pekalongan atau pewarna batik yang ada di Indonesia tuh dipakainya bahan-bahan yang aman sih sebenarnya. Jadi kayak nggak bakar atau alergi. Dan alhamdulillah sekarang udah surut dan juga udah nggak berwarna merah lagi. Cuman kan pas kita lihat tuh viral di sosial media agak kayak, kenapa dia warnanya merah gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah semuanya aman-aman aja. Padahal cuma 3 kilo loh, bayangin. 3 kilo tapi bisa banyak banget tuh, setahu Amel sampai 20 kelurahan kalau nggak salah ya. Kalau tadi ngomongin Pekalongan, ngomongin banjir-banjir di Pekalongan, Amel juga ada nih video satu lagi. Ini masih tentang banjir, tapi ini kayak banjirnya di laut. Karena tiba-tiba ada ombak. Nih Amel bakal nunjukin videonya di sebelah sini nih. Jadi di video ini ada mobil lagi kerendam banjir, tiba-tiba kena ombak. Enggak sih guys, itu nggak lebay, bukan ombak apa-apa kok. Jadi sebenarnya itu cuman arus aja dari mobil yang lebih gede atau dari truk seperti itu. Agak serem ya. Nah, Amel cuman ada tips-tips aja lah karena ini kan lagi musim hujan. Paling buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya kalian pakai mobil kecil atau sedan, Amel saranin cari jalan tuh yang agak tinggi-tinggi aja lah. Jadi nggak bakal kena banjir. Soalnya kalau kena banjir bahaya. Ya stay safe lah ya semuanya ya. Bayangin, lagi musim hujan, dingin-dingin, lagi pandemi. Banyak sih yang harus dipikirin, cuman gak apa-apa. Sometimes kita harus take a deep breath, abis itu nyantai-nyantai dikit, lihat sekeliling, wah hijau-hijau ya banyak tanaman. Anyway, kalau gitu thank you so much udah mau dengerin Comel hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus, tahu gak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu.